Al-ikhwan mukminin yang saya muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin al-ikhwan, Ustadz Tatang, Ustadz Fauzan, dan lainnya. Kita semoga mendapat keberkahan dalam kajian sedikit ini, dan mungkin ini merupakan informasi tentang yang mungkin bermanfaat untuk diri saya dan untuk al-ikhwan rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan satu masalah yang kita yakini semua, bahwasanya di dalam kitab ini kitab yang sudah lama dan sempat populer di tahun 90-an. Rame-ramenya suara Syiah. Al-Alamah Sayyid Abdul Hussein Syarafuddin Al-Musawi di dalam kitabnya yang berjudul Al-Murajaat, beliau buku ini hasil karya beliau, korespondensi dengan seorang ulama, diskusi lewat surat menyurat, dan menghasilkan pembahasan ilmiah yang mencerahkan bagi umat Islam, bagi setiap muslim yang bersedia untuk membacanya, menelaahnya. Poin pertama mengenai apa yang disebut dengan at-taqrib, pendekatan. Jadi Islam setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang berbagai madhab, lalu muncul seruan atau satu kata yang disebut dengan at-taqrib, yaitu pendekatan antar madhab, yang tujuannya adalah supaya saling mengerti, supaya saling memahami, bukan sebaliknya saling buruk sangka, saling mencerca, saling menghujat, dan seterusnya, sehingga terjadi perpecahan, bahkan sampai batas pertumpahan darah. Saya yakin dengan terjadinya pertumpahan darah di antara muslimin dari sejak dahulu dalam sejarah sampai sekarang, pasti ada orang ketiga yang menyulutkan api sehingga terjadi perang di antara muslimin. Itu pasti ada provokatornya, dan sudah kita bisa melihat sendiri provokatornya. Yang jelas kepentingan demi kepentingan, kepentingan kekuasaan, kepentingan duniawi. Kita lihat ternyata kelompok radikal ISIS, Taliban, dan lain-lain, ternyata ada yang membentuk
menjadi industri, hasil dari industri yang memecah belah. Ya, banyak hal yang maksudnya dari pihak musuh yang diuntungkan ketika muslimin ini pecah. Misalnya keuntungan dari mana senjata didapat? Dari musuh. Kenapa musuh begitu eh, melakukan provokasi, bahkan meneliti ajaran-ajaran Islam sampai menemukan adanya pengkafiran. Nah, ini menjadi senjata untuk melemahkan muslimin. Muslimin berani mati. Punya Imam Husain. Jangan ajari muslimin tentang kesabaran, tentang keberanian. Karena mereka punya Imam Husain alaihissalam. Muslimin adalah orang-orang yang dari sejak awal di masa periode Mekah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahan bersama beliau, sabar, ditindas, disiksa oleh kaum kafir Quraisy dan setia bersama Rasulullah dan seterusnya di perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Jadi muslimin punya semua dalam hal nilai-nilai, ya. Jangan tanya tentang nilai-nilai, tentang moral, bahwa muslimin punya semua. Dari tokoh-tokoh mereka adalah orang-orang yang hebat, bukan cuma bicara tetapi juga melakukannya. Ya, contoh menyerukan jihad. Apakah imam tidak berjihad? Yang menyerukan berjihad. Menyerukan syahadah. Apakah para imam tidak syahid? Mereka syahid. Jadi bukan cuma omon-omon. Mereka sendiri melakukannya. Ayatullah Al-Udma begitu rindunya kepada mati syahid, dan beliau sampai takut kalau khawatir mati biasa, mati karena sakit, mati karena kecelakaan. Beliau berharap untuk mati syahid dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada takrib. Takrib ini yang mengajak dari ulama Syiah. Apa itu takrib? Kalau dalam bahasa pendekatan, mendekatkan antar madhab, lalu ulama Syiah mengenalkan, mempresentasikan tentang Syiah, menjelaskan tentang akidahnya dalam masalah khususnya yang menjadi perselisihan di antara umat, perselisihan yang paling besar nih, yang mudah orang itu ada perbedaan yang mencolok di situ, yaitu masalah imamah, masalah kepemimpinan. Nah, jelas ketika berbeda pendapat soal khilafah, soal imamah, itu ada argumentasi, ada dalil-dalil adu argumentasi, dalil-dalil. Ya, kalau dalilnya dari kitabnya sendiri, dari pihaknya sendiri, ya tentu percaya. Tapi lawan bicara punya kitab sendiri yang berbeda, ya tidak percaya. Itu kan kitabmu, kitab saya beda. Nah, karena itu perlu adanya pendekatan dan mempresentasikan Syiah, menjelaskan akidahnya. Dan yang paling banyak sering diperselisihkan adalah masalah
imamah. Nah, lalu untuk bisa mengerti ya apa yang dipunya oleh Syiah, ya dalil-dalil yang ada jelas di dalam kitab, hadis yang riwayat dan sanadnya, ilmunya ya berdasarkan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Syiah. Tetapi selain itu terdapat juga dalil-dalil yang ada di dalam kitab-kitab selain Syiah. Karena itu pendekatan ini tidak hanya mengambil dalil-dalil kitab hadis di kalangan Syiah, tetapi juga mengambil, meminjam, menggunakan, bukan artinya di Syiah tidak ada dalil, banyak dalil, tidak miskin dalil, dalil banyak berlimpah-limpah kitab dari Kutubul Arba'ah, Biharul Anwar, Wasail Syiah, itu kitab riwayat-riwayat semua itu. Lalu untuk meyakinkan juga bahwasanya dalil yang ada di kitab-kitab Syiah itu ada juga di kitab-kitab lainnya. Karena itu di sana juga ditunjukkan bahwa yang ada di sini juga ada di sana. Nah, ini dalam rangka apa? Ya dalam rangka bijaknya begitu kalau mau ketika mempresentasikan tentang Syiah lalu dibantah, ini dalilnya di antum juga ada, gitu. Lalu ada yang mengatakan tidak, takrib itu hanya bukan mempersatukan, malah sebaliknya, malah menjadi pecah belah. Nah, karena itu ketika kalau nggak ketemu, ya sudah ada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya kalau kalian cekcok ya, berseteru tentang sesuatu, tentang keilmuan, tentang masalah imamah misalnya, contohnya, kembalikan farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah, maksudnya kembalikan kepada Al-Quran. Farudduhu ila ar-rasul, kembalikan kepada Rasul. Kembali ke mana? Rasulullah udah wafat. Kembali kepada sunnahnya, kepada sunnah yang diyakini hadis-hadis itu memang orisinal dari Rasulullah, dari beliau. Di dalam surat An-Nisa itu mengatakan demikian. Jadi kembalikan kepada Allah, kepada Rasul, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, itulah sebaik-baik memahami ajaran Islam, takwilah, sebaik-baik menjelaskan, menafsirkan Islam, memahami Islam. Memahami Islam dari mana? Ya dari sumber-sumbernya, dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran sepakat adalah kitab yang asli dari Rasulullah sebagai wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Tidak ada kebatilan di dalam Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah telah menjamin bahwa Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud daripada kembalikan kepada Rasulullah itu bagaimana? Ya. Kalau kembalikan kepada Al-Quran,
apakah semua orang memahami Al-Quran? Siapa yang memahami Al-Quran? Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, kalau yang bukan Syiah berhenti di sini, tidak tahu takwilnya Al-Quran ini kecuali Allah, titik. Tapi kalau Syiah nggak berhenti di sini, masa Allah menurunkan Al-Quran nggak ada yang tahu, nabinya nggak tahu, khalifahnya nggak tahu, lalu untuk apa kalau nggak tahu? Karena itu ada yang mengajarkan di situ, Rasulullah jelas. Makanya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna, dan orang-orang yang kuat ilmunya fil ilm, yang kuat, yang pakar, yang memahami, punya pemahaman yang tinggi, pemahaman yang dalam tentang Al-Quran. Nah, kembalikan kepada Rasulullah ini maksudnya apa? Ya maksudnya kita harus berpegangan pada ya apa-apa yang datang dari Rasulullah. Kita ingin membuktikan betul enggak hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu harus ada ilmunya, ada ilmu hadisnya, ada ilmu dirayahnya, ilmu tentang periwayatan hadis dan seterusnya, ilmu rijal, ilmu tentang perawi-perawi, bahwa perawi ini ada yang jujur, ada perawi itu orangnya penguasa, perawi bayaran. Dia kalau mengarang hadis lalu cocok dengan penguasa, lalu penguasa ngasih ke dia dan seterusnya. Nah, itu artinya kalau Al-Quran dijaga, tapi kalau sunnah bagaimana? Sunnah Rasulullah itu dijaga, semua yang dikatakan hadis itu pasti dari Rasulullah, pasti asli, maksudnya begitu, pasti asli. Belum tentu, mana jaminannya? Kalau Al-Quran sudah dijamin, ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin penjagaannya. Tapi kalau sunnah jaminannya di mana? Orang hadis itu ditulis baru di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sedangkan sebelumnya, apalagi sepeninggal Rasulullah, hadis dilarang ditulis, nggak boleh ada tulisan hadis-hadis dari Nabi, dirobek itu. Dan orang hanya menghafal saja. Berapa abad itu mengingat sabdanya Rasulullah, sampai Khalifah Umar bin Abdul Aziz menyerukan kepada ulama, semua yang kamu ingat, yang kalian ingat, tulis. Nah, dengan ditulisnya semua, dibukukan semua, apakah sunnah atau hadis-hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Saya atau kita membicarakan tentang ini, kita ingin meyakini bahwasanya yang saya amalkan kan berdasarkan ilmu. Ilmunya dari mana? Ilmunya dari Al-Quran yang dijelaskan oleh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sunnah ini harus kita pastikan benar tidak datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada hadis, maksudnya kembalikan kepada Rasulullah itu adalah ada sebuah hadis, kitabullah wa sunnati. Inni tarikun fikum. Ya, ada, aku tinggalkan pada kalian, yaitu dua, kitabullah wa sunnati. Ada hadis seperti itu. Nah, kemudian siapa itu? Katanya ada di Sunan, kitab-kitab Kutubus Sittah. Tapi ternyata menurut pensyarah ini, pensyarah kitab Murojaat, enggak ditemukan. Kalau di kitab lain seperti Al-Muwatta karangannya Al-Maliki, di Al-Mustadrak karangannya Al-Hakim, ada hadis ini. Umat disuruh berpegangan kepada Al-Quran, ya. Kepada sunnah, iya kalau sahih, kan gitu. Tapi ini tidak bersyarat mutlak
harus pada sunnah. Nah ini di sini yang kalau dalam ilmu periwayatan itu, ilmu dirayah misalnya, ilmu rijal, ada perawi-perawi yang bermasalah di situ yang meriwayatkannya dhaif, ya. Lalu ya kesimpulannya bahwa eh, pengarang ini Sahibul Murajaat ini eh, Sayyid Syarafuddin itu menyerukan berdakwah kita supaya ulama Syiah atau orang Syiah diberi kesempatan untuk bicara, ya, dan bicaranya itu berdasar dan juga bisa diterima. Kalau dalilnya dari orang Syiah sendiri yang nggak diterima, itu namanya sepihak. Dalilnya iya itu di kitabmu, di kitab saya enggak. Nah, tapi karena itu menggunakan dalil yang ada di kitab Ahlussunnah, kitab mereka. Nah, itu menjadi artinya menjadi bijak seperti itu, ya kan? Itu salah satu cara. Nah, juga tentunya melakukan pengkajian, melakukan studi banding, ada adu argumentasi, ya. Ya nggak harus satu forum. Ini aja surat menyurat, nggak ketemu diskusinya. Diskusinya lewat surat menyurat, balas-balasan. Tetapi diskusinya dengan baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Al-Quran juga ngasih tahu cara berdiskusi itu dengan cara yang baik, bukan ngata-ngatain, bukan bicara, bukan menyinggung pribadi dan seterusnya. Terus yang terakhir eh, ketika beliau ditanya atau beliau disampaikan kepada beliau bahwa kenapa Syiah itu tidak mengikuti madhab, tidak mengikuti madhab Al-Ash'ari ini keturunannya Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari sahabat Nabi. Tapi ini cicitnya apa cucunya? Dalam usuluddin, dalam keyakinan. Usuluddin tentang Allah, tentang Rasul, tentang hari kiamat, eh, tentang takdir dan seterusnya, itu merujuknya kepada akidah Al-Asy'ari. Kenapa Syiah kok nggak berpegangan pada ini dalam akidah? Juga kenapa tidak berpegangan pada empat madhab dalam furu? Jadi dalam usul berpegangan pada Asy'ari, dalam furu berpegangan pada empat madhab. Salah satu dari empat madhab itu, ya, Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Hanafi, Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kenapa terlontar pertanyaannya itu kepada beliau di dalam surat itu? Sementara mayoritas muslimin berpegangan pada ini dalam akidah, yaitu dalam akidah Asy'ari, juga bermadhab kepada salah satu dari empat madhab. Nah, beliau menjawab begini. Beliau menjawab bahwa uh, lakinnal adillah asy-syar'iyyata ukhidhat bi'anakina ilal akhdhi bi madhabil a'immati min ahli baitin nubuwah. Beliau sebelumnya mengatakan begini, kami tidak mengikuti itu lam yakun litahazzubin, bukan karena berpihak pada berpihak kepada Syiah. Au ta'assubin, bukan juga karena fanatisme. Wala lirraibi
fi ijtihadi a'immati tilkal madzahib. Bukan karena meragukan ijtihadnya Asy'ari atau empat madhab itu, wala li'adami adalatihim wa amanatihim wa nazahatihim wa jalalatihim ilman wa amalan. Bukan juga karena mereka ada hal yang kurang di dalam ilmu dan amal. Bukan karena itu. Artinya tidak memandang, tidak menyalahi, itulah ya. Bukan karena golongan, bukan karena fanatis, bukan karena ragu. Enggak, ini bukan masalah ini. Tetapi kami meyakini madrasah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam itu satu, yaitu al-adillatus syar'iyyah. Karena dalil-dalil syar'i, dalil-dalil Al-Quran, dan dalil-dalil sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tentunya yang sahih menurut kami dan juga ada di sana, ya. Nah, dalil-dalil itu misalnya surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un. Itu menunjukkan kepada ahlul bait semua. Nah, di situ juga ada hadis ini, tarikun fikum mustaqalain kitabullah wa itrati ahli baiti. Hadis-hadis seperti ini, ahlul bait kasafinatin najah, ahlul bait seperti bintang-bintang yang menerangi bumi, ahlul bait seperti bahtera keselamatan dan seterusnya. Itu semua seruan kan, dia mengatakan ukhidat bi'a'naqina ilal akhdi. Mengambil atau menarik leher kami untuk ikut kepada pemikiran para imam dari ahli baitin nubuwah, dari para imam ahlul bait alaihimussalatu wassalam. Bukan karena berpihak golongan fanatis ragu dengan istihad madhab-madhab itu, tetapi karena dalil Al-Quran yang menyerukan ikuti ahlul bait, ikuti. Nah, karena itulah kami mengikuti ini. Ibaratnya ada dua madrasah besar dalam Islam itu. Madrasah kan sekolah ya. Muslimin ini murid-murid mau sekolah mana? Sekolah madrasah Ahlul Bait apa sekolah madrasah yang hadisnya tadi kitabullah wa sunnati. Ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah, ya kan? Jamaah. Nah, ini Al-Quran menunjuk kemana? Sunnah menunjuk kemana? Menunjuknya kamu masuklah ke madrasah Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Nah, masalah kenapa enggak masuk ke sini madrasah yang bukan Ahlul Bait? Itu enggak ada seruan ke sana. Al-Quran enggak nyuruh ke sana. Sunnah enggak nyuruh ke sana, nyuruhnya ke sini. Masalah lainnya Anda enggak tahu, bukan karena fanatik, bukan karena ini, tetapi ini presentasinya. Ulama Syiah mempresentasikan tentang akidahnya. Akidahnya dari Ahlul Bait. Usul dan furu dari Ahlul Bait. Ilmu pengetahuan Islam semuanya dari Ahlul Bait alaihissalatu wassalam. Yaitu yang bisa Anda sampaikan. Insyaallah kita lanjut murojaat ini, poin-poinnya insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.